بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, dan kita diberikan ilmu yang bermanfaat yang bisa menjadi bekal kita, dan juga diteguhkan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para istri, keluarga, sahabat dan pengikut setianya hingga akhir zaman. Ikhwani wa akhwati, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita yang hidup di dunia, tentunya kehidupan kita di dunia ini tidaklah kekal, karena memang kehidupan dunia adalah fana. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Berarti keberadaan kita di dunia ini bukan hanya sebatas kehidupan dunia saja. Karena akan ada kehidupan setelah dunia nanti. Ada kehidupan di akhirat yang kelak kita akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita perbuat ketika di dunia, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas, memberikan balasan dari apa yang telah kita kerjakan. Sebab kullu amilin, setiap orang yang beramal, yujaza bihasabi amalih, akan diberikan balasan sesuai dengan amal perbuatannya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau amalnya baik maka akan diberikan balasan baik, dan kalau amalnya buruk maka akan diberikan balasan buruk. Sehingga kita ini sedang mengumpulkan apa yang akan kita panen nanti. Semakin kita banyak melakukan kebaikan, maka akan semakin banyak kebaikan yang akan kita dapat. Dan sebaliknya, semakin banyak kita melakukan keburukan, maka kita pun akan semakin banyak mendapatkan
keburukan. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Dan tentunya kita pun harus betul-betul mempersiapkan bekal sebaik mungkin untuk melakukan perjalanan panjang ke negeri akhirat. Sebagaimana kita sibuk untuk mempersiapkan bekal ketika kita akan melakukan perjalanan, melakukan safar keluar kota atau bahkan keluar negeri, kita akan persiapkan sebaik mungkin. Maka perjalanan panjang menuju negeri akhirat perlu lebih diperhatikan untuk mempersiapkan bekal apa yang sudah kita siapkan. Selain itu, di antara bekal yang kita butuhkan adalah bekal cahaya yang akan menerangi dan memudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap orang itu akan mendapatkan apa? Mendapatkan cahaya sesuai dengan apa? Sesuai dengan kadar amal perbuatan yang telah dikerjakan ketika di dunia. Pada hari kiamat nanti, setelah seluruh manusia dikumpulkan, dari manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam yang Allah ciptakan dengan tangannya. Sampai manusia yang paling terakhir. Ketika semuanya telah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah meninggal dibangkitkan dari kuburnya, semuanya dikumpulkan di padang mahsyar. Dan kita tahu bagaimana gambaran yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, yang matahari jaraknya hanya 1 mil. Keadaan yang sangat menyulitkan, sehingga kita ingin segera diputuskan perkaranya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hal yang di hari itu dinanti-nanti adalah apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, itu berupa cahaya yang akan dibagi-bagikan kepada manusia, para hambanya, sesuai dengan kadar amal perbuatan yang telah dilakukan oleh kita semua. Dan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari akhir, ini merupakan dua hal yang menjadikan manusia bersemangat untuk mempersiapkan bekal. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum, dijelaskan di dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dalam sebuah hadis yang panjang, hadis yang sahih, yang menjelaskan tentang kejadian hari kiamat, di mana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam kitab Mu'jam Al-Kabir, dan hadis ini disahihkan oleh Syalbani, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Tsumma yaqulu Rabbu tabaraka wa ta'ala." Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala berfirman. Kalau disebutkan dalam hadis Allah berfirman, maka hadis ini disebut dengan hadis apa? Hadis yang kita mengenal, hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala
menyampaikan kepada seluruh manusia yang memang dalam keadaan sangat menakutkan. Semua manusia tidak ada yang berani untuk menengadahkan kepalanya, mengangkat kepalanya. Semuanya dalam keadaan tertunduk. Makanya ketika disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya manusia akan dibangkitkan dari kuburnya pada hari kiamat nanti dalam keadaan apa? Hufatan, uratan, ghurlan, ghairu mahtun. Nanti manusia dibangkitkan dari kuburnya itu dalam keadaan hufatan, dalam keadaan tidak memakai sandal, uratan, dalam keadaan tidak memakai pakaian, ghurlan, ghairu mahtun, kulub, belum disunat. Ketika ditanyakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, afala yanzuru ba'dhum ba'dhan, apakah nanti kalau seperti itu nanti akan saling memandang, saling melihat antara satu dengan yang lainnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya pada hari itu al-amru a'zam, lebih besar daripada ngurusin orang lain, ngurusin diri sendiri sudah ketakutan. Dia sibuk dengan dirinya, tidak sempat untuk memperhatikan dan melihat orang lain. Semua takut karena akan apa? Mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan manusia dikumpulkan tertunduk, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan irfa'u ru'usakum fayarfa'una ru'usahum. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan angkat kepala kalian. Irfa'u ru'usakum, angkat kepala kalian. Fayarfa'una ru'usahum, sehingga manusia mengangkat kepala mereka. Kemudian fayu'tihim nurahum ala qadri a'malihim. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberi kepada mereka atau memberikan kepada mereka cahaya ala qadri a'malihim, sesuai dengan kadar amal perbuatan yang telah mereka kerjakan selama di dunia. Bagaimana gambaran cahaya yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada manusia, kepada kita semua? Faminhum man yu'ta nurahu mithlal jabalil 'azim yas'a baina yadayhi. Di antara mereka ada yang diberikan cahaya seperti al-jabalil 'azim, gunung yang sangat besar. Kita kalau menggambarkan gunung yang sangat besar, gunung itu berbeda-beda dari bentuk besar dan kecilnya. Gunung disebut kecil, kadang disebut hanya sebuah bukit. Kalau yang besar, di Indonesia apa gunung yang besar? Nah, di Indonesia saja sampai beda-beda. Kalau gunung yang terbesar di dunia, ya kita tahulah bentuknya seperti apa gitu kan, besarnya. Diberikan cahaya seperti gunung yang besar, yas'a baina yadayhi, yang berjalan di hadapannya. Bisa dibayangkan keadaan sangat gelap. Kalau kita bawa lampu emergensi, berapa watt? Misalkan 5 watt. Paling kecil berapa watt? 3. 1 ada nggak? 1 watt. Mungkin ada yang lebih kecil lagi kan, kalau senter kecil gitu. Yang kecil saja ketika dalam keadaan gelap gulita itu akan apa? Bermanfaat sekali. Orang handphone aja kalau lagi mati lampu bisa buat apa? Buat mencari sesuatu. Ini cahayanya seperti gunung yang sangat besar yang berjalan di hadapannya. Ada gambaran nggak? Kira-kira cahayanya itu seperti apa? Bisa
menerangi jalan yang akan dia lalui. Bahkan mungkin semut lewat juga kelihatan. Saking apa? Besarnya cahaya atau terangnya cahaya yang ada pada saat itu. Kemudian wa minhum man yu'ta nurahu asghara min dzalik. Ada juga di antara manusia yang diberikan cahayanya itu lebih kecil dari gunung yang tadi. Kalau gunungnya besar, lebih kecil lagi. Walaupun dikatakan lebih kecil, masih tetap besar. Kalau gunung misalkan ukuran sekian, dikurangi aja sedikit, maka tetap ukuran yang besar. Cahayanya masih sangat besar. Kemudian wa minhum man yu'ta mithlan nakhlati biyadihi. Ada juga di antara manusia yang diberikan cahayanya itu seperti pohon korma. Tahu pohon korma? Gedenya seberapa pohon korma? Hah? Gedenya seberapa? Tergantung. Ada yang tinggi, ada yang sedang. Nah ini seperti pohon kurma tapi biadi, yang ada di tangannya. Berarti pohonnya masih sekecil. Dia bisa sebesar-besarnya pohon kurma. Dia pegang. Cahayanya seperti pohon kurma. Kemudian wa minhum man yu'ta asghara min dzalik. Ada juga yang diberikan cahayanya itu lebih kecil dari pohon tadi, pohon kurma tadi. Kira-kira pohon apa yang lebih kecil? Tauge. Kecil gitu. Tapi pokoknya lebih kecil daripada pohon kurma tadi. Sampai pada cahaya yang paling kecil yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta yakuna akhiruhum rajulan yu'ta nurahu ala ibhami qadamayhi yudhi'u maratan wa yudfa'u maratan fa idza adha'a qaddama qadamahu wa idza udfi'a qama. Sampai orang yang paling terakhir diberikan cahaya itu oleh Allah Subhanahu wa taala, karena semua diberi. Ini dapat sekian terus dari yang paling besar terus mengecil sampai yang paling terakhir. Siapa? Rajulan, seseorang yu'ta nuruhu, yang akan diberikan cahayanya itu ala ibhami qadamaihi, seperti ibu jari kakinya, jempol kaki. Jempol kaki gedenya berapa? Berapa senti? Ada yang 10 senti. Jempol kaki sebesar-besarnya jempol kaki itu 3 watt nggak nyampe. Makanya dikatakan yudhi umaratan, kadang bercahaya, wa yudfa umaratan, kadang mati. Sudah cahayanya kecil sebesar jempol kaki, kadang nyala, kadang mati. Fa idza adha'a, kalau menyala, qaddama qadamahu, dia langkahkan kakinya. Wa idza udfi'a, kalau mati, qama, dia diam. Namanya gelap, kita tidak akan apa? Tidak akan gegabah untuk berjalan. Salah-salah nabrak atau terjatuh. Maka orang tadi diberikan cahaya yang sangat kecil, memanfaatkan ketika menyala dia langkahkan kakinya, dan ketika mati dia diam menunggu cahayanya menyala kembali. Ikhwan wa akhwati azani Allah wa iyyakum. Seperti itu gambaran yang digambarkan tentang bagaimana manusia akan menerima cahaya dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amal perbuatan yang telah dikerjakan ketika di
di dunia. Yang cahaya itu akan semakin besar, semakin kuat dengan kuatnya keimanan dan tauhid seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin besar, semakin kuat cahayanya. Semakin lemah keimanan dan tauhid seorang hamba, maka akan semakin lemah cahaya yang dia terima. Dan yang harus kita ketahui bahwasanya manusia akan melewati sirat dengan bantuan cahaya tadi. Bantuan cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita tentang bagaimana nanti manusia akan melewati sirat sesuai dengan kadar cahaya yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabrani di dalam Mu'jamul Kabir dan disahihkan oleh Syekh Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fayamuruna ala qadri nurihim." Manusia akan melewati sirat itu sesuai dengan kadar cahaya yang Allah berikan kepada mereka. Tadi sudah digambarkan cahaya masing-masing yang akan diterima oleh manusia. Dan dengan cahaya itu pula akan melewati sirat. Jadi lewatnya manusia melewati sirat itu sesuai dengan apa? Cahaya tadi. Dan sirat yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kita bayangkan jembatan yang besar atau jembatan yang kita dengan mudah untuk melaluinya. Karena kadang diartikan sirat artinya jembatan. Wah, jembatan namanya jembatan ya kita biasa untuk melewati. Tapi sirat yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seperti apa? Digambarkan bahwasanya ahaddu minas saif wa adaqqu minas sya'ar. Lebih tajam daripada pedang dan lebih tipis daripada rambut. Wa 'alaiha kalalib, dan ada pengait yang akan menyambar-nyambar. Siap menyambar dan akan memasukkan orang yang terkena masuk ke jurang neraka. Wa na'udzubillah. Nas'alullahal afiyah wassalamah. Kita bisa bayangkan lebih tipis dari rambut dan lebih tajam daripada pedang. Apakah semua manusia akan melaluinya? Iya. Semua manusia akan melewati sirat. Dan tadi akan melewatinya dengan bantuan apa? Cahaya, karena memang gelap. Manusia akan melewati sirat sesuai dengan cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minhum man yamurru kat-tarfatil ain. Ada yang melewati sirat itu seperti apa? Kecepatannya seperti kedipan mata. Kedipan mata ini butuh waktu berapa lama? 1 menit ada? Cacingan. Kalau kedip saja sampai 1 menit. Kedip. Begitu buka mata sudah lewat. Berarti sangat cepat sekali. Ya mungkin tadi orang yang diberikan apa? Cahayanya sebesar gunung yang besar, sehingga dia melalui sirat itu dengan begitu cepat. Dan ada wa minhum man yamurru kal barq. Ada yang melewati sirat seperti apa? Kilat. Seperti apa? Seperti kilat. Namanya kilat itu lebih cepat daripada
suara. Nah, kalau misalkan kita ngelihat lagi ada kilat, kilatnya lebih dulu, suaranya belakangan. Kilatnya sudah nyampe, suaranya baru belakangan. Karena memang kilat lebih cepat, makanya jangan aneh kalau paket semua pakai nama paket kilat, walaupun kadang nyampainya seminggu. Paket kilat, tapi nyampainya seminggu. Yang penting kilatnya itu menunjukkan bahwasanya kilat itu cepat. Jadi ada orang yang melewati sirat begitu cepat seperti kilat. Wa minhum man yamurru kas-sahab. Ada juga yang melewati sirat itu seperti apa? Seperti awan. Awan itu berjalan begitu cepat. Kita mungkin pernah melihat kadang nanti tiba-tiba adem gitu ya, tiba-tiba nanti panas lagi karena awannya berjalan. Wa minhum man yamurru kari. Ada juga yang melewati sirat itu seperti angin yang berhembus sangat kencang. Mungkin kita pernah mendengar bahwasanya hembusan angin saat ini sekian kilometer per jam atau sekian ratus kilometer per jam. Karena memang angin itu berhembus begitu kencang. Dan ada juga wa minhum man yamurru kasyaddil faras. Ada orang yang melewati sirat yang kecepatannya itu seperti larinya seekor kuda. Kuda juga bertingkat larinya. Ada yang sangat cepat, ada yang biasa. Biasanya kuda Aram itu larinya sangat cepat. Dan wa minhum man yamurru kasyaddi rajul. Ada juga yang melewati sirat kecepatannya itu seperti orang yang paling cepat larinya. Siapa manusia yang paling cepat larinya? Pernah ada yang tahu melihat atletik gitu kan? Biasanya yang paling cepat siapa larinya? Hah? Ada yang tahu? Siapa? Yang paling cepat adalah yang sedang dikejar anjing. Itu ada pagar tinggi aja lompat bisa. Suruh ulangi lagi bisa enggak? Enggak bisa. Saking apa? Takutnya cepat sekali. Ya. Begitu cepat dia melewati sirat. Sampai kemudian orang yang tadi diberikan cahaya yang paling terakhir. Setelah gambaran ada yang melewatinya cepat seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu, sampai yang terakhir hatta yamur alladhi yu'ta nuruhu ala dhahri qadamaihi, sampai orang yang melewati sirat itu diberikan cahayanya seperti tadi apa? Jempol kedua kakinya. Bagaimana dia akan melewati sirat? Apakah seperti orang-orang yang cahayanya besar, ada yang cepat, sangat cepat, cepat sekali dan seterusnya? Dia akan melewati sirat yajthu ala wajhihi wa yadayhi wa rijlaihi. Takhiru yadun wa ta'laku yadun wa takhiru rijlun wa ta'laku rijlun. Dia akan merangkak di atas wajahnya, kedua tangannya dan kedua kakinya. Merayap gitu ya, merangkak. Takhiru yadun wa ta'laku yadun. Satu tangan lepas, satu tangan menggantung. Wa takhiru rijlun wa ta'laku rijlun. Satu kaki lepas, satu kaki menggantung. Kira-kira gimana gambarannya? Merangkak tapi tiba tangannya satu nempel, satu lepas, kakinya satu nempel, satu lepas. Bergantian seperti itu. Bahkan watusibu jawanibuhun nar. Lambung-lambungnya itu apa? Tersengat dengan jilatan api neraka. Na'udzubillah. Seperti itu gambaran tadi orang yang melewati sirat dengan cahaya yang paling
kecil, bergelantungan, bergelayutan, sedikit demi sedikit terus. Fala yazalu kadzalik, terus seperti itu keadaannya, bergelantungan lepas terus, hatta yakhlusa, sampai akhirnya dia pun selamat. Walaupun seperti itu tetap dia selamat. Bisa dibayangkan yang tidak selamat, yang terkena sambaran kalalib, dia masuk ke dalamnya, na'udzubillah, nasallallahu salam wal afiyah, dia walaupun seperti itu tetap selamat. Fa idza khalusa waqafa 'alaiha, setelah dia selamat melewati sirat, dia pun berdiri di mana? Di atas sirat tadi, maksudnya setelah dia lewat tanggulnya gitu ya, beratasnya. Kemudian dia mengucapkan faqal alhamdulillahilladzi a'tani ma lam yu'ti ahadan id najjani minha ba'da id ra'aituha. Segala puji bagi Allah. Ini adalah bentuk pujian dengan keadaan seperti apapun. Dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan alladzi a'tani, yang telah memberiku, malam yu'ti ahadan, yang tidak dia berikan kepada siapapun. Mungkin dia mengira apa? Hanya dia yang selamat. Bisa bayangkan keadaan yang sangat sulit, dia harus bisa selamat melewati sirat. Dia berpikir apa? Yang lain sudah pada berjatuhan. Tapi dia tetap memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan aku keselamatan. Setelah apa katanya? Najjani minha, ketika menyelamatkanku dari api neraka, ba'da idra'aituha, setelah aku melihatnya. Tetap memuji Allah Subhanahu wa taala karena dia berpikir yang lain enggak ada yang selamat, hanya dia, karena sulitnya melewati sirat. Ini menjadikan kita apa? Harus berusaha sekuat tenaga, berlomba-lomba bagaimana agar kita mendapatkan cahaya di hari kiamat nanti sebesar mungkin, dengan berbagai macam amalan-amalan yang bisa mendatangkan cahaya pada hari kiamat nanti. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Selain itu, nanti pada hari kiamat, di akhirat nanti, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bisa mengenali umatnya dari apa? Dari cahaya. Karena memang dengan cahaya itu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan bisa mengenali umatnya di antara seluruh umat manusia yang ada pada saat itu, dari mulai umatnya Nabi Adam sampai umat manusia yang paling terakhir. Bisa dibayangkan kalau tidak ada cahaya, dari mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa tahu kalau itu adalah umatnya? Bisa tahu, oh ini umatku, dari apa? Dari cahaya. Karena memang cahaya adalah tanda dan ciri-ciri yang tidak dimiliki oleh umat-umat lainnya, yang Allah berikan hanya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana awwalu man yu'zanu lahu bis-sujudi yaumal qiyamah. Aku adalah orang yang pertama kali diperintahkan untuk apa? Sujud pada hari kiamat nanti. Wa ana awwalu man yarfa'u ra'sahu, dan aku orang yang pertama kali yang akan mengangkat kepalanya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengangkat kepalanya, fa anzuru baina yadayya, aku melihat di hadapanku, fa'rifu ummati, aku bisa mengenali umatku, min bainil umam, dari umat-umat yang ada, wa min khalfi mithlu dhalik, di belakangku seperti itu juga, wa an yamini mithlu dhalik, dari sebelah kanan seperti itu juga,
Wa an shimali mithlu dzalik. Dari sebelah kiri juga seperti itu juga. Jadi saya tahu umatku di hadapanku, di belakangku, di kananku, di kiriku akan tahu siapa di antara mereka yang termasuk umatku. Faqala rajulun, ketika ada orang yang bertanya, kaifa ta'rifu ummataka min bainil umam, min baini nuhin ila ummatik? Bagaimana engkau bisa tahu umatmu di antara umat-umat yang ada, dari mulai umatnya Nabi Nuh sampai umatmu nanti? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab apa? Qal hum ghurun muhajjaluna min atharil wudu, laisa li ahadin dzalika ghairahum. Mereka umatku itu akan bisa diketahui karena mereka dalam keadaan terang bercahaya. Dalam keadaan terang bercahaya disebabkan apa? Min atharil wudu, dikarenakan sebab bekas air wudu. Laisa li ahadin dzalika ghairum, dan itu tidak dimiliki oleh umat yang lainnya. Syariat berwudu hanya ada pada umat Islam. Makanya bisa dibayangkan kalau ada orang yang tidak pernah berwudu, bagaimana auranya. Jangankan nanti di akhirat, di dunia saja auranya akan berbeda. Lihat orang-orang kafir, apalagi kalau sudah tua. Mungkin kalau muda karena masih energik gitu ya, akan berbeda auranya karena tidak pernah terkena air wudu. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Kalau manusia akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, kemudian bagaimana nasib orang-orang kafir dan orang-orang munafik, di mana mereka tidak akan mendapatkan apa? Tidak akan mendapatkan cahaya. Di mana ketika mereka berjalan ingin numpang atau memanfaatkan cahaya yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang beriman. Yang namanya orang numpang, tapi ternyata apa? Tidak bisa. Mereka tidak bisa memanfaatkan atau mengambil manfaat cahaya yang Allah Ta'ala berikan kepada orang yang beriman. Orang kafir, kemudian orang munafik tidak akan dapat mengambil manfaat dari cahaya orang yang beriman. Sebagaimana orang yang buta yang tidak bisa mengambil manfaat apa? Cahaya dari cahaya yang ada di sekitarnya. Nggak bisa. Walaupun cahaya itu sebesar gunung, orang kafir, orang munafik tidak bisa mengambil manfaat tersebut. Kenapa? Karena dijelaskan bahwasanya ketika mereka meminta kepada orang-orang yang beriman agar memberikan cahaya, memberikan sedikit cahaya kepada mereka, disebutkan di dalam surat Al-Hadid, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tentang mereka. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat unzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Pada hari di mana orang-orang munafik yang laki-laki ataupun yang perempuan mengatakan lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, karena orang beriman mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka katakan? Unzuruna naqtabis min nurikum. Tunggu kami. Naqtabis min nurikum. Kami ingin mengambil cahaya kalian. Kami ingin memanfaatkan cahaya kalian. Ketika mereka merengek-rengek seperti itu, minta kepada orang-orang beriman untuk menunggunya agar bisa dimanfaatkan cahaya itu,
Maka dikatakan kepada mereka, kepada orang-orang munafik, qila irji'u wara'akum, kembali ke belakang kalian. Faltamisu nura, cari cahaya di sana. Kami mendapatkan cahaya ini dari Allah Subhanahu wa taala ketika membagi-bagi di sana. Tadi dibaginya di sana, bukan di sini. Kembali ke sana, cari cahaya di sana. Disuruh apa? Disuruh balik. Tapi apa yang terjadi? Ketika mereka kembali, faduriba bainahum bisur lahu bab. Tiba-tiba mereka sudah kembali menjauh dari orang yang beriman. Di apa? Dipancangkan tembok-tembok pagar yang menghalangi mereka. Ternyata ke belakang nggak ada, sudah tidak ada bagi-bagi cahaya. Waduh, kena prank istilahnya itu kan. Balik lagi ngejar orang yang beriman, tiba-tiba dia apa? Dihalangi. Ini sebagai apa? Balasan ketika mereka ingin menipu Allah. Yukhadi'una Allah wa huwa khadi'un. Mereka ingin menipu Allah, padahal mereka menipu diri sendiri. Sebagai balasan dari apa yang mereka perbuat. Nah, sudah masuk waktu Isya, silakan untuk dikumandangkan adzan terlebih dahulu. Akhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum. Jadi ketika orang-orang munafik, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan, mereka terhalang untuk bisa mendapatkan orang-orang yang beriman yang mereka memiliki cahaya, tapi ternyata mereka apa? Terjebak, sehingga tidak bisa mengambil dan tidak bisa memanfaatkan cahaya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman. Dan itu tadi sebagai apa? Sebagai balasan. Mereka ingin menipu Allah. Mereka ingin menipu orang-orang yang beriman. Maka dibalas tipuannya pada hari kiamat nanti. Jadi jangan, kalau misalkan kita jangan terkecoh dengan tipuan mereka ketika di dunia, karena kita yakin bahwasanya tipuan mereka itu akan berbalik pada diri sendiri, dan Allah Subhanahu wa taala membalas tipuan mereka. Allah taala alam. Begitu saja. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Silakan yang ingin bertanya. Apakah batasan yang manusia yang mendapat cahaya tersebut batasan usia? Dia anaknya paling itu gimana? Maksudnya gimana? Belum balik dia sudah meninggal. Nah, dalam hal pemberian cahaya ini itu tidak ada batasan usia. Tidak ada batasan usia. Karena apa? Semua akan mendapatkan sesuai dengan apa tadi. Karena bisa jadi anak kecil yang meninggal, kita lihat apakah dia meninggal dilahirkan dari kedua orang tua yang muslim atau bukan. Karena nanti akan ada kedudukan masing-masing, memiliki kedudukan masing-masing di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti itu ketika contohnya seorang anak yang meninggal, kemudian orang tuanya itu mengucapkan apa? Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia tetap beristirja, menyerahkan bahwasanya kita adalah milik Allah. Jadi kita semua milik Allah dan kita semua akan kembali kepadanya. Orang tua yang seperti itu akan mendapatkan apa? Mendapatkan sebuah rumah di surga yang disebut dengan apa? Baitul Hamd, rumah pujian. Berarti ada pahala yang besar ketika dia menyerahkan urusannya, dia percaya bahwasanya itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan anak-anak yang meninggal, mereka nanti akan ada yang menjadi seperti burung,
Di semua diserahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala karena masing-masing memiliki kedudukan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam. Adapun tadi gambarannya ada yang lewatnya seperti cepat, mereka akan dimasukkan ke dalam golongan yang mana kita nggak tahu. Jangankan mereka, kita juga nggak tahu nanti golongan yang mana yang kita lewat. Jangan-jangan kita yang akan tenggelam. Na'udzubillah. Kita hanya bisa berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan. Dengan cara apa kita nggak tahu. Allahu a'lam. Ya. Apakah cahaya itu didapat setelah dihisab? Apakah? Amal itu dihisab cahaya. Nah, karena ini termasuk bagian dari al-iman bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Dan beriman pada hari akhir itu tadi dikatakan ada perjalanan yang sangat panjang. Perjalanan yang sangat panjang dimulai dari apa? Seseorang meninggal dunia. Meninggal dunia karena dia beralih dari alam dunia ke alam barzah dan seterusnya, ada rentetan. Semua akan melalui tahapan-tahapan tersebut. Setelah semua urusan manusia sudah selesai, dari mulai apa? Manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mempertanggungjawabkan, karena manusia tidak akan bergeser dari hadapan Allah Subhanahu wa taala hatta yus'ala an, sampai dia ditanya tentang 4 hal. Dalam riwayat yang lain disebutkan 5 hal. Ada rentetannya. Ketika semua kemudian berjalan, ada hisab, ada mizan, ada haud, ada sirat tadi. Berarti sirat ini setelah diberikan cahaya. Berarti cahaya itu diberikan sebelum sirat tadi. Nanti yang setelah sirat kemudian ada kontorah untuk membersihkan sisa-sisa dosa yang ada, seperti saling membalas. Seorang yang memiliki kezaliman kepada orang lain, sampai-sampai kambing yang tidak bertanduk yang ditanduk oleh kambing yang bertanduk akan diberikan kesempatan untuk membalas. Jadi berarti itu sebelum ke sirat, karena memang nanti akan digunakan ketika melewati sirat. Allahu a'lam. Ya. Mengenai cahaya tadi kan di akhir, di alam kubur apa ada cahaya juga belum di yaumil akhir. Nah, adapun kehidupan di alam barzah ataupun di alam kubur ini berbeda dengan kehidupan ataupun yang ada di akhirat, karena gambaran di kubur beda lagi, seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang panjang ketika seseorang diletakkan di dalam di alam kubur. Idza wudi'al abdu fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu sami'a qur'ani alihim. Ketika seorang hamba diletakkan di dalam kubur, kemudian orang yang mengantar kembali pulang, maka dia bisa mendengar mendengar sandal orang yang mengantarnya tersebut. Kemudian fa'atahul malakan, kemudian didatangi oleh 2 malaikat. 2 malaikat yang itu siapa? Munkar dan Nakir. Fayuqidanihi, kemudian didudukkan oleh 2 malaikat tadi. Fayas'alanihi, dan 2 malaikat tersebut bertanya kepadanya, dan inilah yang disebut dengan dengan fitnatul qabr, fitnah kubur, yaitu pertanyaan 2 malaikat kepada seorang hamba. Di situ di dalam hadis yang panjang tersebut tidak sebutkan cahaya, karena memang cahaya itu adanya nanti di akhirat ketika manusia dikumpulkan untuk menuju ke sirat. Di alam kubur, tadi hadis yang panjang tadi sampai manusia itu apakah bisa menjawab pertanyaan atau tidak. Yang bisa menjawab pertanyaan dia akan diberikan nikmat kubur, yang tidak bisa dia akan diberikan azab kubur. Demikian pula dosa-dosa yang akan mendatangkan siksa kubur dan lain sebagainya, itu tidak menyebutkan tentang cahaya. Allahu a'lam. Masih ada lagi? Ya. Nah,
Ini tidak ada kaitan ya. Itu urusan yang lain lagi. Anak soleh yang nanti akan memberikan syafaat atau akan membantu orang tuanya, itu beda dengan masalah cahaya. Karena ini adalah urusan masing-masing. Urusan masing-masing. Tidak bisa saling mengambil manfaat. Allahu a'lam. Bagaimana cara kita tidak mengikuti ini sahwatnya pada kita dari sahwat dari Caranya. Ini yang apa? Yang kita mengambil pelajaran dari siapa? Dari Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ketika dihadapkan dengan fitnah wanita, dan fitnah wanitanya bukan yang istilahnya orang Jawa nggak kaleng-kaleng, bukan perempuan yang ala kadarnya. Dia seorang wanita yang memiliki kedudukan yang tinggi, Imratul Aziz. Istrinya siapa? Istri pejabat negara. Istri pejabat negara yang kondisinya sudah kondusif. Tahu kondusif? Semua kamar, semua pintu sudah ditutup semua. Kalau udah tahu gambaran suaminya datang jam berapa, pulang jam berapa, ada siapa, sudah tahu gambarannya. Semua ditutup rapat. Bahkan dikatakan, hai talak, saya sudah siap. Dan kalau bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Yusuf, bisa saja terjatuh pada kemungkaran tersebut. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Yusuf. Kenapa? Innahu min ibadinal mukhlasin. Karena dia adalah hambaku yang ikhlas. Jadi yang paling utama adalah keikhlasan kita. Keikhlasan kita, kemudian ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bertakwa, kita tidak akan mengambil hak yang bukan hak kita. Kalau kita belum halal dengan seorang wanita, jangan tergesa-gesa. Kenapa? Nanti nggak dapat jatah. Dalam sebuah dikatakan man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmani. Orang yang tergesa-gesa sebelum waktunya, dia akan dibalas untuk tidak mendapatkannya. Terhalang untuk bisa mendapatkannya. Belum halal, jangan terburu-buru. Kalau sudah halal, silahkan. Kalau kita sudah mampu untuk menikah, segera untuk menikah. Kalau tidak mampu ataupun belum mampu, maka perbanyak puasa. Allahu a'lam. Kita cukupkan ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.